Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya, amin. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Retno Wulandari, NIM 170210303. Saya dari kelas 6B. Nah, di sini saya akan membahas tentang permainan dalam layanan BK dengan tema penyemangat dan penyegar suasana atau ice breaking. Sebelum kita masuk ke tema penyemangat dan penyegar suasana atau ice breaking, alangkah baiknya mari kita mengulas sedikit tentang bermain dan permainan. Saya yakin teman-teman semua sudah tahu apa itu bermain dan permainan. Nah, maka dari itu saya hanya mengulas sedikit tentang bermain dan permainan itu. Di sini saya mengambil pendapat dari Santrok tahun 2006 yang menjelaskan tentang bermain atau play adalah suatu kegiatan menyenangkan yang dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan itu sendiri. Selanjutnya, pendapat dari Erikson dan Freud dalam Santrok tahun 2006 berpendapat bahwa bermain merupakan suatu bentuk penyesuaian diri manusia yang sangat berguna menolong anak menguasai kecemasan dan konflik. Nah, itu tadi ada dua pendapat dari Santrok dan Erikson Freud tentang apa itu bermain dan permainan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permainan dalam bimbingan dan konseling. Di sini menurut Catherine Geldart dan David Geldart, penggunaan media permainan dalam konseling anak berfungsi untuk 1. Mendapatkan penguasaan diri atas permasalahan yang dihadapi. 2. Mendapatkan kekuatan dalam dirinya. Yang ketiga, mengekspresikan emosinya. Dan yang terakhir yaitu membentuk pemecahan masalah dan kemampuan membuat keputusan. Nah, itu tadi ada pendapat dari Catherine Geldart dan David Geldart tentang penggunaan media permainan dalam konseling anak berfungsi untuk tadi 4 fungsi, yaitu yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang penyemangat dan penyegar suasana atau ice breaking. Nah, ini tadi tema yang akan saya bahas ya teman-teman. Pasti teman-teman semua sudah mengetahui dan paham apa itu ice breaking. Maka dari itu saya hanya menjelaskan atau mengulas sedikit tentang ice breaking itu sendiri. Nah, di sini menurut pendapat Suryo Harjono tahun 2011, ice breaking atau penyemangat dan penyegar suasana adalah proses kegiatan peralihan situasi dari kondisi yang menjenuhkan, membosankan, menegangkan serta lainnya menjadi kondisi yang santai dan nyaman dengan tujuan agar perhatian kembali tertuju pada materi yang diajarkan. Nah, jadi ice breaking itu merupakan proses agar suatu tindakan atau sebuah tindakan tidak menjenuhkan, maka kegiatan ice breaking bisa menjadi sangatlah diperlukan dalam banyak kegiatan, bukan hanya dalam proses belajar mengajar saja teman-teman, tetapi kegiatan ice breaking ini juga bisa dilakukan saat melakukan aktivitas atau outbound, kegiatan di luar ruangan, termasuk kegiatan gotong royong seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang ice breaking
menurut pendapat Suryo Harjono tahun 2011 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan contoh permainan ice breaking yang bisa digunakan di kegiatan belajar mengajar atau di luar ruangan dengan nama permainan David Say. David Say bertujuan untuk agar peserta mampu belajar berpikir logis meskipun sedang berada di bawah tekanan. Permainan David Say ini dengan bidang bimbingan pribadi dan sosial. Waktu yang digunakan untuk bermain David Say ini ada 30 menit ya teman-teman. Bahan yang digunakan untuk bermain ada batang korek api beserta bungkusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah permainannya. Yang pertama, fasilitator membagi dua kelompok, kelompok kanan dan kelompok kiri. Masing-masing jumlah anggota kelompok adalah sama. Yang kedua, masing-masing ketua kelompok melakukan switch untuk menentukan siapa yang harus diberikan pertanyaan. Yang ketiga, fasilitator memberikan beberapa pertanyaan kepada salah satu kelompok. Contoh pertanyaannya, sebutkan nama hewan yang berawalan huruf K selain kata. Langkah yang keempat, sembari diberikan pertanyaan, peserta diminta untuk membuka korek api dan mengambil satu batang korek api untuk ditunjukkan kepada seluruh peserta, kemudian memasukkannya kembali ke dalam kotak korek api. Kegiatan ini berulang-ulang sampai fasilitator selesai membacakan pertanyaannya. Selanjutnya yang kelima, jawaban sah apabila peserta mengawali dengan password David Say. Baru kemudian peserta menjawab pertanyaan tersebut dengan kurun waktu 20 detik saja ya teman-teman. Selanjutnya langkah yang keenam, apabila salah satu peserta dalam kelompok tidak mampu mengeluarkan dan memasukkan korek api, menjawab pertanyaan dan lupa mengatakan David Say, maka seluruh anggota kelompok tersebut akan mendapatkan hukuman ringan dari kelompok lain. Nah, itu tadi langkah-langkah dari permainan David Say ya teman-teman. Untuk lebih memperjelas bagaimana permainan David Say ini, mari simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Baik ya. Nah, di sini kalian kan juga sekolahnya dialihkan di rumah dulu karena keadaan pandemik saat ini. Nah, di sini saya akan mengajak kalian bermain. Siapa yang suka bermain? Ya. Semuanya suka ya. Nah, di sini nanti saya akan mengajak kalian bermain yang namanya permainannya adalah David Say. Yang mana nanti saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, kelompok putri dan putra. Nanti yang putri siapa yang menjadi ketuanya? Mbak Ivi ya. Nah, yang laki-laki? Siapa? Pokoknya cuma nanti kalian tugasnya ketua ini cuma switch aja ya. Nah, menentukan siapa yang menang. Jadi di sini nanti saya akan membagi per kelompok, saya berikan satu bungkus korek api. Yang mana nanti korek api ini digunakan untuk menjawab pertanyaan. Saya nanti akan memberikan pertanyaan contohnya. Sebutkan satu hewan yang berawalan huruf S selain sapi. Nah, nanti kalian bisa sebelum menjawab, kalian bisa mengeluarkan korek api ini dan menunjukkan ke teman-teman kalian bahwa kalian sudah mengeluarkan ya. Nah, setelah sudah dikeluarkan, kalian bisa memasukkan lagi korek ini dan langsung menjawab, memberikan kode tadi David Say, seperti itu ya. Dan langsung menjawab pertanyaan tentunya tadi saya sapi singa, seperti itu ya. Nah, siapa yang tidak menyebutkan kode David Say tadi dianggap kalah dan bisa dilepaskan ke kelompok lainnya, itu ya. Sampai sini ada yang belum paham? Kalau belum paham bisa ditanyakan sebelum kita bermain. Sudah paham semua ya? Nah, sini saya akan bagi korek apinya. Nah, boleh yang
ketua bagian putri dan juga nanti yang menang saya berikan soal. Jangan tegang kan mainan, semangat yuk. Siapa ketuanya? Apa terserah Mas Avanza apa Mas Bagas? Bagas. Cuma speak aja. Sampai dengar langsung. Jangan apa. Jarak jauh aja. Terserah sweet atau batu kertas gunting atau terserah aja. Enaknya di mana? 1, 2, 3. Jadi yang menang itu yang laki-laki ya. Nah, siap? Nanti tadi ya udah saya berikan peraturannya. Sebelum menjawab bisa mengeluarkan kotak apinya langsung menggunakan kode apa tadi kodenya big sign langsung menjawab jawabannya tadi. Oke siap dan cowok? Siap. Boleh semuanya loh ya jawabnya. Jadi kalau salah satu nanti jawabnya salah bisa dilemparkan ke putri. Jadi ini dianggap salah. Itu ya. Untuk kelompok laki-laki soalnya berikan satu hewan yang berawalan huruf C selain jerapah. Jaran. Jaran itu bahasa Indonesianya apa? Tadi peraturannya gimana? Sebelum menjawab harus dikeluarkan dulu kotak apinya, dikeluarkan teman-temannya, terus dimasukkan lagi baru menyebutkan kodenya. Tadi kodenya apa? Dapat sar. David sign itu ya. Nah, karena Mas Avanza ini salah menjawabnya dan peraturannya nggak digunakan ya. Dan tadi kan udah dibilang apa tadi? Jaran. Emang kalau kita dijawab pakai jaran nggak apa-apa, tapi kalau kita menggunakan yang informal saja ya, biar nanti kalau dilihat oleh selain teman-teman kita yang ada dijawab biar paham. Jaran itu apa toh? Enggak gitu, kalau nggak tahu kan nanti juga belum aja. Jadi soalnya saya ganti aja ya. Bisa fit lagi. Atau jadi menang laki-laki lagi ya. Oke. Prakteknya masih ingat apa udah lupa? Ingat ya. Oke. Saya akan berikan soalnya. Berikan satu hewan yang berawalan huruf A selain angsa. Siapa yang Anjing. Jadi masalahnya lupa menggunakan kode dan peraturannya lagi ya untuk menggunakan kode dan mengucapkan kodenya. Jadi saya lemparkan ke yang putri. Ya. Soalnya ganda apa tetap? Ganti. Oke. Untuk kelompok putri, soalnya berikan satu contoh hewan yang berawalan huruf C selain cacing. David sign cicak. Oke, tepuk tangan buat kelompok putri. Orang semangat loh. Di sini tadi Mbak Zahla ya benar, dia menggunakan tadi peraturannya, terus menggunakan korek api dan memasukkan lagi langsung menggunakan kode David sign terus baru menjawab jawabannya kayak gitu. Satu kali lagi boleh ya permainannya ya. Tadi cowok udah 2 kali atau 3 kali tadi salah ya? 2 ya. Nanti boleh mungkin kalau apa lupa diingatkan ya. Kayak gitu. Oke, boleh shoot lagi? Oke, menang lagi. Menang sini kan? Kalau salah. Menang ini. Ya. Oh, nggak paham. Oke, buat kelompok putri soalnya bunga aja ya, ganti bunga ya, jangan hewan. Berikan contoh satu nama bunga yang berawalan K selain kamboja. Boleh Mbak Gina, siapa? Kalau pas nanti saya marah ke cowok. Ayo siap-siap jawabannya. Pas. Oke.
banyak kok, ada bunga kenangan, bunga kertas. Beda kan? Mungkin kalau bunga masih, kalau cowok-cowok awam ya, belum paham ya. Oke, ganti hewan aja deh kalau kamu. Ini sudah tadi satu kali aja. Nanti setelah ini kita yang menang Putri. Sebutkan satu nama hewan yang berawalan huruf B selain bebek. Itu satu ada. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, dua kali, udah berapa kali tadi pertanyaan yang bisa menjawab, baru bisa menjawab adalah kelompok putri. Kelompok putra sebenarnya bisa, tapi karena mungkin lupa dengan peraturannya tadi ya, untuk melakukan korek dan menyebutkan kodenya yaitu David size itu. Nah, kalian tahu nggak kegunaan, maksudnya setelah bermain ini gimana sih perasaan kalian? Saya senang. Nggak lega, terus bahagia ya, senang sama bahagia bedanya apa aja? Beda kata ya, oke. Terus selain itu mungkin untuk ilmunya sebenarnya ini simpel tapi bisa mengasah otak. Terus lainnya gitu kan, oke, nggak apa-apa. Terus oke, benar semuanya itu untuk bisa mengasah otak kalian. Selain itu bisa membuat kalian lebih konsentrasi lagi, karena tadi ya kak lupa kan konsentrasinya tadi di peraturan ini tadi. Kalian kebanyakan yang cowok ya langsung menjawab tanpa menggunakan peraturan untuk melakukan korek dan menjawab dengan kodenya tadi. Selain untuk konsentrasi, bisa membuat kalian lebih senang dan nggak tegang. Tadinya nggak bisa pakai ini digunakan untuk setelah mungkin di tengah-tengah memberikan pelajaran, kalian mengikuti pelajaran di kelas. Nah disitu kan kalian merasa jenuh kalau lama-lama, dia nggak sih? Itu kan, nah disitu kami nanti guru BK bisa menggunakan permainan ini untuk membuat kalian lebih fresh dan semangat lagi untuk mengikuti pelajaran seperti itu. Nah terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini tentang permainan ya David Sai dengan baik dan sukarela. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video dari permainan David C ya teman-teman. Nah semoga video tadi bisa membantu dalam memperjelas bagaimana cara bermain David C tadi. Nah sekian ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.